Apa perjanjian yang dilanggar Malaysia sehingga RI stop kirim TKI? Jangan dia guna MOU, tak ada kena-mengena MOU ke mana kita tetap bantah dan bangkang. Kita tidak akan sokong kerajaan dalam hal ini. Tidak boleh seperti itu. Akan kita lihat di lapangan seperti apa. Biar semuanya jelas. Saya tidak mau mendengar hal-hal seperti ini lagi. Jangan disalahkan kepada pihak immigration atau Kementerian Dalam Negeri. Karena itulah pun kita maklumkan kita akan melakukan pendampingan hukum, dalam arti kasusnya itu akan kita ikuti terus sehingga tidak ada hak dari warga negara kita yang terkurang, hak hukum warga negara kita yang terkurangkan. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah menyampaikan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI atau tenaga kerja Indonesia atau TKI sektor domestik ke Malaysia. Keputusan itu dilakukan karena negeri jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kanal atau one channel system pada 1 April 2022. Ida mengatakan kedua negara telah menandatangani MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun kata dia, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem Might Online atau SMO yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Immigration Malaysia. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system, kata Ida dikutip dari Antara Minggu 17 Juli 2022. Penggunaan SMO membuat posisi TKI menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia tidak menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut. Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MOU dapat terimplementasi dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Presiden Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia karena pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui MOU untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI. Dia menilai keputusan pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat karena MOU kedua negara dibuat untuk memastikan perlindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal. Namun menurut dia lagi, SMO yang mendegradasi martabat PMI ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MOU bilateral 1 April 2022. Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia mengatakan sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur. Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan pemerintah untuk menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia, katanya lagi. Malaysia saat ini kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Selain 120.000 untuk sektor perkebunan, sektor manufaktur membutuhkan 600.000 pekerja lagi dan sektor konstruksi kekurangan 550.000 pekerja. Di antara bisnis yang merasakan krisis tenaga kerja terburuk adalah pembuat chip.
yang membutuhkan hingga 15.000 pekerja dan produsen sarung tangan medis yang masih kekurangan 12.000 pekerja. Demikian dilaporkan FMT Minggu 17 Juli 2022. Salah satu penyebab kurangnya tenaga kerja ini adalah pembekuan pengiriman pekerja migran oleh Indonesia, menyusul tidak dipatuhinya MOU pengiriman pekerja rumah tangga oleh Malaysia. Ketika krisis tenaga kerja terus memburuk, seorang ekonom mendesak pemerintah untuk meninjau kembali strategi lama untuk memecahkan masalah. Direktur Eksekutif Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Lee Hang-guai, mengatakan program rekalibrasi tenaga kerja dan tenaga kerja bisa menjadi cara untuk mendapatkan lebih banyak pekerja di perkebunan dan di sektor lainnya. Kepala Ekonom Bank Islam Malaysia, Auzanizam Abdul Rashid, mengatakan kegagalan memenuhi permintaan pekerja akan mengerem pertumbuhan ekonomi Malaysia. Apalagi mengingat sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menyumbang hingga 5% dari produk domestik bruto atau PDB negara. Hingga saat ini 3 juta ton tanaman kelapa sawit masih belum dipetik dan selanjutnya akan membusuk jika tidak segera dipanen. Dia menunjukkan bahwa sementara Malaysia dapat mencari pekerja dari negara lain, itu akan membutuhkan sedikit waktu untuk menyimpulkan kesepakatan yang layak. Baru minggu ini Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mengatakan Malaysia bisa melihat ke negara lain sebagai sumber tenaga kerja jika Indonesia tidak menghentikan pembekuan pengiriman pekerja. Peneliti sosial ekonomi Malaysia, Lee Hang-guai, mendesak pemerintah untuk menghidupkan kembali program rekalibrasi tenaga kerja untuk memecahkan masalah kekurangan pekerja. Program ini diperkenalkan pada November 2020 untuk memungkinkan pekerja migran yang telah memasuki negara itu untuk bekerja tanpa izin agar status mereka divalidasi. Tanggung jawab ada pada majikan mereka untuk memulai prosesnya. Program ini seharusnya dihentikan pada 30 Juni tahun lalu, tetapi diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya dihentikan pada 30 Juni 2022. Hingga November tahun lalu, lebih dari 280.000 migran ilegal telah mendaftar untuk program tersebut. Dari jumlah tersebut, 120.000 berasal dari sektor perkebunan. Krisis tenaga kerja mengancam akan Krisis tenaga kerja mengancam akan memburuk minggu ini ketika Bangladesh juga mengumumkan bahwa mereka tidak mengizinkan warganya datang ke Malaysia untuk bekerja. Kekusutan telah diatasi dan sekitar 2.000 orang Bangladesh diperkirakan akan segera tiba untuk mulai bekerja di Malaysia. Namun perselisihan dengan Jakarta tampaknya tidak akan segera diselesaikan dan para pemangku kepentingan dan ekonom khawatir hal itu dapat menghancurkan sektor perkebunan di mana sebagian besar orang warga Indonesia merupakan pekerja. Menurut perkiraan terbaru oleh Reuters, sektor perkebunan masih kekurangan 120.000 pekerja. Lee mengatakan bola sekarang ada di pemerintah. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan dengan cepat. Apabila sekarang kita juga berada dalam lingkungan kenaikan biaya, katanya. CEO Center for Marketing Education Carmelo Ferlito menunjukkan bahwa bisnis akan menderita jika Malaysia tidak dapat segera memenuhi permintaan tenaga kerja. Dia mengatakan kekurangan tenaga kerja yang menyebabkan beberapa bisnis kehilangan daya saing mereka, mendorong biaya barang dan jasa naik atau menyebabkan mereka tutup.